Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Syenda Kristi, inilah berita selengkapnya. Kasus mega korupsi di Indonesia terus terkuat. Teranyar, Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mencapai 193 triliun rupiah. Kasus mega korupsi di Indonesia terus terkuat. Teranyar, Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 mencapai 193 triliun. Berikut adalah daftar korupsi terbesar. Yang pertama, kasus timah 300 triliun. Kedua, kasus Pertamina 193,7 triliun. Yang ketiga, PLBI 138,4 triliun. Yang keempat, Surya Darmadi 78 triliun. Yang kelima, kondensat ilegal 37,8 triliun. Dan yang terakhir, Asabri 22,78 triliun. Manajemen Asabri melakukan korupsi pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta pada tahun 2012 hingga 2019. Beni Cokro yang didakwa melakukan pencucian uang dalam kasus Asabri sempat dituntut hukuman mati. Namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis nihil. Vonis itu diberikan karena Beni Cokro sudah divonis penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya. Beni hanya diberi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 5,73 triliun rupiah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memecat ribuan pegawai setelah resmi tutup per hari ini. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memecat ribuan pegawai setelah resmi tutup per hari ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Sumarno mengatakan seluruh karyawan Sritex resmi terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak 26 Februari dengan hari kerja terakhir pada 28 Februari. Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya menyatakan Sritex pilot pada 25 Januari. Tim kurator kepailitan Sritex menyatakan perusahaan tekstil punya utang 29,8 triliun rupiah. Perusahaan itu sempat menolak putusan tersebut dan membawa ke Mahkamah Agung, namun MA menolak kasasi. Berikut adalah fakta-fakta PHK Sritex per 1 Maret. Yang pertama, ada 10.665 karyawan terkena PHK. Yang kedua, Pemkab siapkan ribuan loker untuk korban PHK. Yang terakhir, Bos Sritex buka suara soal penutupan ini. Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah selama proses kepailitan ini bergulir. Ia menegaskan manajemen Sritex akan kooperatif dan bekerja sama dengan kurator agar proses pemberesan tersebut bisa berjalan lancar. Lebih lanjut, Iwan menegaskan akan mengawal proses pemberesan kepailitan sehingga hak-hak para karyawan dipastikan terpenuhi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, BMKG Juanda memperkirakan cuaca hujan dengan intensitas ringan membasahi sejumlah wilayah Jatim pada awal Ramadan Sabtu 1 Maret hari ini. BMKG Juanda memperkirakan hujan dengan intensitas ringan membasahi sejumlah wilayah Jawa Timur pada awal Ramadan Sabtu 1 Maret 2025 hari ini. Cuaca pada Sabtu pagi diperkirakan cerah, berawan, berkabut, dan hujan intensitas ringan. Kemudian cuaca pada siang hingga sore nanti diperkirakan cerah, berawan, dan hujan ringan. Lalu cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah, berawan, berkabut, dan hujan ringan. Suhu udara pada hari ini berkisar antara 14 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara ke timur dengan kecepatan antara 5 hingga 27 km per jam. Sementara itu, BMKG Tanjung Perak menyebut secara umum kondisi cuaca di wilayah perairan Jawa Timur dominan berawan. Arah angin didominasi dari barat ke barat laut dengan kecepatan angin maksimum dari Laut Jawa bagian timur sebesar 16 knot dan di perairan selatan Jatim sebesar 18 knot.
Ketinggian gelombang laut di Selat Madura 0,2 sampai 0,5 meter. Di Laut Jawa bagian timur antara 0,3 sampai 1,0 meter. Dan di perairan selatan Jatim antara 0,8 hingga 2,0 meter. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi memastikan seluruh sampel bahan bakar minyak jenis bensin yang diuji memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi memastikan seluruh sampel bahan bakar minyak jenis bensin yang diuji memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Kepala Lemigas Mustafid Gunawan mengatakan pengujian dilakukan di laboratorium mereka. Usai mereka mengambil sampel di terminal bahan bakar minyak Pertamina Pelumpang, serta berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum di berbagai wilayah. Berdasarkan metodologi pengujian dalam parameter uji utama seperti angka oktana yang menunjukkan kualitas bahan bakar bensin, massa jenis, kandungan sulfur, tekanan uap, dan distilasi sesuai standar yang ditetapkan. Sebagai bentuk implementasi aturan tersebut, Ditjen Migas secara berkala melakukan pengambilan sampel BBM untuk memastikan kualitas tetap terjaga sesuai standar. Dia juga menekankan upaya penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Pertamina dan penyedia BBM lain. Hal tersebut disampaikan setelah masyarakat Indonesia belakangan ini ramai-ramai membahas dugaan BBM jenis Pertamax adalah oplosan. Topik itu muncul usai Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah orang, termasuk pejabat Pertamina Partaniaga, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian RON 92 atau Pertamax. PT Pertamina membantah Pertamax merupakan BBM oplosan. Ia menegaskan Pertamax tetap sesuai standar, yaitu RON 92 dan memenuhi semua parameter kualitas bahan bakar yang telah ditetapkan Kementerian ESDM. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, seorang pemuda bernama Panggih Nanda alias Esa mengalami luka robek di tangan kanan setelah diserang oleh orang tak dikenal di Jalan Raya Bypass, Mojo Agung, Jombang. Seorang pemuda bernama Panggih Nanda alias Esa, warga desa Dukohngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, mengalami luka robek di tangan kanan setelah diserang oleh orang tak dikenal di Jalan Raya Bypass, Mojo Agung, Jombang pada Sabtu 1 Maret dini hari atau menjelang sahur pertama. Kapolsek Mojo Agung Kompol Yogas mengungkapkan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari saat korban dalam perjalanan menuju rumah temannya Robi di Dusun Karobela, Mojo Agung. Usai diserang, korban berbalik arah dan memasuki desa terdekat untuk meminta pertolongan warga. Beruntung, warga segera membawa korban ke Puskesmas Miagan untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi telah melakukan berbagai langkah untuk mengungkap kasus ini, termasuk mendatangi lokasi kejadian, mencari saksi, serta berkoordinasi dengan tim Resmo Polres Jombang. Upaya pencarian bukti termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi juga tengah dilakukan. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polisi berharap segera mengidentifikasi pelaku dan mengungkap motif di balik serangan ini. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih, dan sampai jumpa.